Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Yesus kan kalau bahasa Arabnya apa Pak? Yesus itu. Yeshua. Isa apa Yesus Pak? Yeshua, Isa itu kan nama Sirianya, Syria Timur dari nama Yunani Yesu. Maka disebut Isa. Gitu. Jadi kalau orang Arab, makanya orang Ortodoks Koptik itu nggak manggil Isa. Yeshua gitu. Yeshua. Nah, kenapa nama ibu dan nama itunya hampir mirip lah Kak gitu. Dengan yang ada di Al-Qur'an kah? Iya, hampir mirip. Itu bener Kak? Beda. Kenapa? Karena gini, kalau Maria adalah Maryam, kenapa nama Buddha nabimu itu Maria Kiptiah, bukan Maryam Kiptiah? Kalau Maria adalah Maryam, kenapa bukan Maryam Kiptiah? Kenapa Maria Kiptiah? Nah, jadi kalau korespondensi fonetiknya aja standarnya berbeda dalam kitab suci kamu dengan kitab suci kami, ya jangan disama-samain, beda dong. Ya kan? Iya, maksudnya aku pernah lihat di itu loh Kak. Maksudnya nama di Arabnya namanya Isa loh Kak. Isa loh Kak. Iya, Isanya nggak apa-apa. Sebenarnya gini, mau namanya Isa kayak siapa kayak nggak masalah. Tapi gini, pribadi yang dideskripsikan oleh Al-Quran itu berbeda dengan pribadi yang dideskripsikan oleh Alkitab. Iya, Kamu harus mengakui itu, brother. Iya kan nama Isa kan diiman juga di umat Islam Kak. Iya, tapi Isanya yang bagaimana, yang lahirnya di mana, yang ibunya siapa, bapaknya siapa, hidup sejaman dengan siapa, ya itu perlu kamu jelaskan. Hidup dengan sejaman dengan Musa Kak, kalau setauku. Oh, hidup zaman Musa ya beda, Pak. Di zaman Yesus mana ada Musa? Musa itu Musa lagi salah. Di zaman ini, di zaman Firaun. oh, apalagi Firaun, Pak, jauh banget itu, Pak. Waduh, gimana sih? Ya ndak ada Yesus hidup di zaman Firaun. Yesus itu hidup 1500 tahun setelah Musa, bahkan 2000-an tahun setelah Firaun. Raja-raja Firaun itu kan bukan nama diri, tapi nama petinggi-petinggi Mesir. Iya. Nah, kalau Isamu itu hidup sejaman dengan Fir'aun, ya lama lah, nggak sama berarti Isamu dengan Yesusnya kami itu nggak sama, hidupnya aja udah beda kok, zamannya. Iya, tapi kalau diartiin bahasa Arabnya Isa loh Kak, Iso loh Kak. Iya, namamu Jono. Di Amerika juga ada namanya Jono. Apakah itu pribadi yang sama? Iya, ya beda, tapi kan ibunya mirip juga namanya Kak. Ya, mirip-mirip, tapi coba saya tanya, Maryam itu dari suku apa? Katanya dia saudara Harun, kan? Imron kan? Iya. Harun itu suku apa? Lewi kan? Lewi, iya. Nah, Maria itu bukan Lewi, Maria itu Yehuda. Bapaknya Eliakim, ibunya Ana. Sukunya aja beda. Nggak sama. Si Maryam Al-Quran dari Lewi, si Maria dari Yehuda. Makanya silsilah Yesus di dalam Lukas itu dari Maria. Eli itu kan dari Yehuda. Bukan Imam Eli yang di dalam Tawari, bukan itu, bukan. Dan gini Kak, Yesus kan keangkat ke langit. Enggak, Yesus kami tuh mati dan bangkit ke surga, naik ke surga. Nah, dan Nabi Isa juga angkat ke langit Kak, bukan Tapi kan disalib. tidak tersalib. Iya, tapi nggak disalib gitu, diangkat ke langit. Iya, diangkat ke langit. Tapi gini, kamu nggak bisa paksa itu. Kenapa? Karena identitasnya aja udah beda. Enggak, maksudnya banyak banget loh kemiripannya gitu Kak. Ya, banyak kemiripan, tapi kalau salah satu aja udah nggak bisa sama karena ini firman Tuhan. Gitu. Ya kalau memang kamu mau paksa itu sama, ya kita adu data sejarah aja lah kalau gitu. Jangan dogma kitab suci. Karena kan kamu mandang Yesus itu hanya nabi lah apa, Isa itu apa, itu kan dogmamu. Nah kami juga punya dogma kami. Tapi mari kita bawa sumber yang independen, sejarah misalnya. Coba kamu bisa nggak buktikan, punya data sejarah nggak tentang Yesus nggak disalib?
Biar saya bawa data sejarah saya yang mengatakan Yesus disalib. Bukan punya orang Kristen loh itu. Jadi tutup Al-Quran, tutup kitab suci, kita bisa buktikan Yesus disalib atau tidak disalib. Gampang, Yesus pasti disalib. Iya, coba aku pengen lihat Kak. Iya, nanti kamu buka tulisan Josephus Flavius, sejarawan Yahudi, itu tentang penyaliban dan kebangkitan Kristus. Jadi Josephus itu, sebagai info sama kamu, Josephus itu bukan orang Kristen, tapi dia sejarawan Yahudi yang mencatatkan peristiwa-peristiwa besar sejarah bangsa Yahudi di zaman itu. Tapi dia catatkan tentang peristiwa kematian Yesus, dia tersalib dan dia bangkit. Dan tidak hanya itu, nanti kamu cari Tacitus dari Roma, itu adalah bangsawan prokurator Roma. Mereka juga mencatatkan tentang penyaliban Yesus. Itu literasi itu cuma 2 loh yang saya berikan. Ada banyak sebenarnya, Amarabar Serapion, Lucian dari Samosata, itu banyak banget. Iya. Sekarang argumentasi data sejarah bahwa dia tidak tersalib, itu kamu punya nggak? Ada. Ya, artinya dalam perspektif sejarah, Yesus itu nggak bisa dibenarkan dia tidak tersalib. Mana data sejarahnya? Nggak punya kan? Cuma asumsi teologi kamu aja kan? Iya. Artinya, asumsi teologi kamu tidak didukung oleh fakta histori. Sedangkan kami berasumsi bahwa Yesus itu mati, itu didukung oleh data sejarah yang bukan hanya 1 atau 2, tetapi bahkan memenuhi 2 ganda saksi. Banyak. Teman-teman TBJ telah melihat dialog yang sangat menarik. Silahkan masukkan di bawah kolom komentar jika teman-teman memiliki pendapat atau pertanyaan tentang video tersebut. Baik, berbicara mengenai silsilah dan perjalanan Yesus Kristus, jika kita ingin mempelajari, bahkan lebih daripada itu, rindu untuk meneladani sikap hidup juru selamat kita yaitu Yesus Kristus, maka sumber yang benar yang saya mau sampaikan kepada kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Karena Injil ditulis oleh murid dan saksi. Di luar daripada itu, kalau kita mendengar Injil yang lain seperti Injil Thomas atau kisah-kisah yang menceritakan kejadian yang bertentangan dengan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka itu adalah Injil yang palsu atau pemberitaan yang palsu, seperti yang dikatakan dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Maka dari ayat ini menjadi suatu peringatan kepada kita, berhati-hatilah dengan orang-orang yang mengajarkan Injil yang lain. Salah satu contoh yang saya mau sampaikan bahwa ada yang menyampaikan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan. Ini jelas kesesatan. Karena dalam Injil Matius 20 ayat 19 mengatakan, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Inilah dasar iman kekristenan, karena kematian Yesus mematahkan semua kutuk dosa yang mengakibatkan kematian, dan kebangkitannya mengalahkan maut, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.